Assalamualaikum guys, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Time to Safari Halal with Egi. Oke guys, jadi ini adalah part 2-nya dimana aku akan bahas sisa 4 tips yang di part 1 belum aku selesaikan. Nah, buat kamu yang masih ragu-ragu untuk traveling ke Singapura, tonton aja nih part 1 dan part 2 dari video aku. Aku lanjut ya, tips nomor kelima. Tips mengenai transportasi. Singapura juga terkenal dengan mudahnya akses mobilitas kemana aja dengan public transportation-nya. Karena aksesnya yang mudah, rutenya juga kemana aja ada gitu. Dan lebih murah pastinya dibandingkan dengan naik taksi. Biasanya transportasi andalan orang-orang di sana yaitu MRT. Karena ya aksesnya mudah, stasiunnya banyak, stop stationnya juga banyak, dan paling penting harganya yang terjangkau. Karena kan biaya hidup di Singapura itu mahal ya, Wak. Terus good newsnya adalah kita bisa pakai kartu debit yang udah support contactless. Apa sih Gi kartu debit yang contactless itu? Teman-teman bisa tonton di video aku yang part 1 ya. Aku udah bahas tadi mengenai debit contactless di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya kartu debit yang contactless, gak perlu lagi tuh namanya beli kartu transportasi. Bisa pakai itu aja, tinggal di tap selama ada isinya ya. Oh ya, kalau nggak ada debitnya juga nggak apa-apa, tinggal beli aja kartu transportasinya. Kalau aku nggak salah namanya EZ Link, kayak gini nih. Jadi ini tuh kayak semacam e-money atau flashnya versi kita lah. Pas mau beli kartunya kan ada biaya beli kartunya. Nanti tinggal kita top up aja isinya mau kita isi berapa. Tapi jujur aku pribadi sih belum pernah cobain MRT selama di sana. Terus juga ada pilihan transportasi lainnya seperti bus, taksi online kayak GrabCar gitu. Kalau aku biasanya pakai GrabCar karena di sana pesen Grab cepet banget dapetnya, praktis, mobilnya juga bersih dan bagus-bagus banget. Ya walaupun agak sedikit pricey, tapi kadang kalau ramean gitu jadinya kalau kita total ya kayak 11-12 lah. Dengan naik MRT kan kadang kalau ke tujuan tertentu harus naik MRT terus sambung naik bus gitu. Jadi kayak terus belum jalan kakinya lagi jauh gitu kan. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah harganya. Dan kita juga bisa hemat waktu, tenaga, nggak perlu jalan jauh-jauh. Jadi bisa habisin waktunya buat ngelakuin hal yang lain. Tapi kalau teman-teman perginya santai aja, rombongan sama teman-teman lainnya kayak ramean gitu, ya nggak apa-apa, nikmatin aja naik transportationnya, jalanannya. Pasti lebih seru sih. Aku biasa kalau nggak jalan kaki pergi kemana-mana ya naik GrabCar aja, karena aku merasa lebih aman aja gitu kalau naik GrabCar. Soalnya aku kan nggak tahu-tahu banget daerah sana, terus juga naik bus segala macam MRT gitu. Ya kalau sendirian lumayan resiko juga ya. Kalau naik GrabCar kan kayak udah terpercaya lah, semuanya kan terrecord di aplikasi gitu. Mau di Indo atau di Singapura, tetap Grab di hati. Iya. Colek Grab dikit siapa tahu habis ini diajakin collab ya nggak? By the way, buat kamu yang belum nonton part 1 bisa klik di link deskripsi ya, dan card di pojok kanan video ini supaya lebih afdol dan kamu nggak ragu-ragu lagi kalau mau pergi ke Singapura. Nah, transportasi ke Singapura itu juga bisa menggunakan kapal. Jadi misalkan bisa dari Batam, itu bisa naik kapal ke Singapura. Kalau aku nggak salah harganya itu $35 kalau nggak salah kapalnya. Dan biasanya kapalnya itu lumayan gede gitu loh. Dan durasi waktu juga nggak lama, kayak 45 menitan aja udah sampai di Singapura. Juga bisa naik pesawat dulu ke KL atau ke Johor, pokoknya naik pesawat dulu ke arah Malaysia, terus nanti tinggal nyambung naik bus ke Singapura. Soalnya biasanya pesawat ke arah Malaysia itu lebih murah lagi dibandingkan langsung ke Singapura. Atau kalau misalkan naik pesawat pulangnya aja dari Singapura, itu kan agak sedikit mahal. Nah jadi biasanya orang-orang itu pergi dulu ke Johor, nah nanti baru mereka naik pesawat dari sana ke Indonesia, ke Jakarta atau ke kota tujuan teman masing-masing. Yuk lanjut tips selanjutnya. Yang keenam, makanan. Sebenarnya untuk cari makanan halal di Singapura itu masih tergolong mudah. Karena kan di sana juga banyak muslim ya, dari etnis Melayu, India, bahkan orang Indonesia pun banyak gitu di sana. Jadi lumayan banyak banget pilihan makanan halal di sana. Karena ya segmentasi pasarnya ada. Kalau di mall biasanya ada petunjuk khusus section halalnya gitu. Contohnya kayak dijual ini. Tanpa harus ke resepsionis, kita bisa cari aja layar directory kayak gini, dimana kita bisa cari apa yang kita butuhkan, mulai dari resto,
lifestyle, local gift, dan masih banyak kategori lainnya. Nah, good newsnya untuk halal food ada sectionnya tersendiri loh. Kita tinggal klik tulisan halal ini, keluar deh pilihan makanan halal yang ada dijual. Terus kita bisa baca-baca dulu resto mana yang mau dicobain. Kalau udah kita putuskan mau makan di mana, tinggal klik aja resto tersebut dan akan keluar tampilannya kayak gini. Lengkap ada arahannya, lantainya berapa, akses ke sananya kalau pakai eskalator gimana, dan di mana letak eskalatornya. Kalau pakai lift juga diarahin ke mananya. Canggih banget sih menurut aku, dan bener-bener memudahkan kita untuk para traveler, khususnya muslim traveler, karena cari makanan yang halal tuh kayak udah ada sectionnya tersendiri, jadi kita kayak aman, tentram gitu, kayak nggak perlu repot-repot nanya ke orang lagi gitu kan. Nah, gimana Gi kalau di mall tersebut nggak ada layar directory-nya kayak di jual tersebut? Nggak usah khawatir, kita bisa googling aja atau tanya resepsionis di mall tersebut. Is there halal food in here? Nanti kalau misalkan ada makanan halal di mall tersebut, mereka akan arahkan. Terus kalau lagi nggak di dalam mall, kita nanya ke siapa dong? Gampang, tinggal Google aja halal food near me, halal food in Singapore, atau ketik aja halal food. Nanti akan keluar pilihannya banyak, mulai dari yang terdekat dari tempat kamu atau rekomendasi yang emang ratingnya tuh tinggi gitu. Jadi tinggal kita pilih aja sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi yang tricky adalah ketika kita membeli makanan di food court. Nah, kalau bahas food court agak panjang nih guys. Gak apa-apa ya, jangan bosen ya. Soalnya ini menurut aku kayak penting banget, harus diketahui khususnya untuk kita para muslim traveler. Jadi seperti yang kita tahu, biasanya kan di mall itu ada food courtnya. Terus kalau kita masuk, pilihan makanan itu kan banyak banget, mulai yang dari no pork no lard sampai yang jual pork juga ada. Nah, biasanya kalau di Singapura itu food courtnya ada orang jualan masakan Indonesia kayak nasi padang, terus juga ada masakan Malaysia. Nah, itu biasanya di depan tenannya itu ada tulisan no pork no lard. Oke, sekilas pas awal aku kesana nggak kerasa ada yang janggal gitu. Terus aku tanya, is it halal? Jawaban mereka itu rata-rata sama, kayak we are no pork no lard. Terus gue mikir, apa di food court sini emang gak ada logo halalnya ya? Soalnya kan setahu gue Singapura itu punya logo halalnya sendiri gitu, kayak logo halal Singapura gitu ada gitu. Kalau kita makan di restoran di luar, bukan di food court gitu, ada. Biasa kalau emang makanan halal ada logo halalnya. Terus gue pindah ke tenan lainnya, yang dimana di depan juga ada tulisan yang sama, no pork no lard, tapi nggak ada logo halalnya juga. Gue tanya lagi kan, is it halal? Dan jawabannya juga sama gitu, we are no pork no lard. Kayak nggak ada yang memberikan statement itu yes we are halal. Itu nggak, belum ada gitu gue dengar selama gue muter-muter food court itu. Terus ya udah kan, karena gue nggak mikir panjang lagi, gue duduk aja tuh dulu sambil mikir mau makan apa ya. So kan orang rame banget, crowded banget gitu deh. Jadi gue kayak ya udah sambil mikir duduk dulu. Nah, setelah beberapa lama gue duduk, gue melihat ada satu tenan yang antrian fishball-nya itu rame banget, bahkan banyak orang Indo. Kenapa gue tahu itu orang Indo? Karena mereka ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Terus gue kayak terpana aja gitu, mau ya hati mereka ngantri sepanjang itu gitu demi makanan ini. Mas seenak apa sih makanan ini gitu kan. Terus gue inget ternyata ini itu mie yang lagi viral. Terus juga kalau gue nggak salah ada public figure yang suka makan di sini, terus kayak jadi viral gitu oleh para penggemarnya, atau ya pokoknya orang-orang Indo lah gitu. Jadi pada tahu oh ada makanan ini ya. Karena kepo, gue liat lah ke depan tenan itu, gue pengen lihat menunya ada apa ya. Terus gue baca di tulisan depannya no pork no lard option available. Hah? Loh, berarti maksudnya artinya kan berarti mereka menyediakan pilihan yang no pork no lard kan? Berarti bisa jadi ada porknya nggak sih di menu lainnya, kayak contains mungkin kaldunya, kuahnya atau apanya gitu kan. Terus gue lihat pesanan orang yang udah jadi, kok kayak baunya ada something aneh gitu loh, kayak entah kaldunya kah, entah apanya gitu, entah minyaknya kah gitu, yang mungkin contains dari mungkin salah satu dari itu pork atau lard. Cuman ya udah kan, gue nggak terlalu mikirin lagi, toh juga gue nggak mau pesan itu juga, dan gue juga siapa mau meneliti itu lebih lanjut kan, daripada nanti takut dibilang fitnah. Cuman kayak ya aneh aja gitu. Berarti kayak option available tuh maksudnya gimana gitu.
Cuma buat teman-teman yang mau makan itu, saran gue sih lebih diperhatikan lagi aja, ditanya lagi aja sebelum membelinya. Karena yang beli mie itu gue perhatiin banyak yang berjilbab, muslim gitu kan, dan public figure yang makan yang di sana itu juga muslim. Cuma kan kita nggak ngerti kondisi seseorang itu bagaimana ketika membeli itu, apakah dia tahu atau tidak, apakah dia paham dengan baik dengan apa yang dia beli gitu kan. Jadi inti kita kan nggak ngerti situasi orang, jadi ya udah aja kalau kita memilih nggak mau beli itu ya udah stop aja. Nah, back to the topic. Setelah sekian lama gue perhatiin, gue puterin food court itu, gue tersadar akan satu hal. Kenapa masakan Indonesia, masakan Padang, Malaysia tersebut cuman tulisannya no pork no lard? Kenapa nggak ada logo halalnya? Teman-teman tahu nggak kenapa? Kalau menurut gue sepertinya karena cutlery yang mereka gunakan itu sama. Ya, bener banget. Jadi mau kamu pesan dari tenan yang pakai pork, mau dari toko yang non pork, no lard, itu cutlery-nya, piringnya, sendoknya sama. Gue perhatiin warnanya sama, nggak dibedain. Terus dari uncle-uncle sama auntie yang bersihin tempat itu tuh langsung mereka jadiin satu aja gitu, dibawa ke tempat piring kotornya gitu. Makanya dari itu mereka nggak bisa ada logo halal. Mungkin ya menurut gue. Terjawab sudah teka-teki ini. Jujur gue pas sadar itu gue merinding banget kayak, oh iya ya. So gue dulu tuh pernah makan di sana yang no pork no lard gitu kan. Cuma gue kayak mikir, kenapa sih no pork no lard gitu? Kenapa nggak ada logo halalnya gitu? Cuma kayak ya udah, waktu itu sih gue kayak nggak mikir panjang, kayak mereka tuh setiap gue tanya is it halal? Ya we are no pork no lard gitu. Jadi gue kayak nggak terlalu mikir gitu. Maksudnya apa? Cuma pas gue kesana lagi, gue mikir-mikir lagi, gue mikir keras kenapa ya. Dan sepertinya jawabannya adalah itu. Tapi nggak semua food court begitu ya guys. Ada juga yang mereka membedakan piringnya, alat-alat makannya untuk yang no pork no lard, untuk yang pakai pork. Jadinya tenan-tenan itu bisa ada logo halalnya. Jadi tinggal lihat aja sikon di tempat itu. Nah, kalau untuk hawker gitu, gue sih belum pernah cobain juga. Tapi mestinya sih ada ya makanan halal. Soalnya kan salah satu tempat makanan yang affordable gitu, yang terjangkau ya di hawker gitu kan. Karena muslim di sport itu populasinya kan lumayan. Pasti jalan ninjanya mereka kalau mau beli makanan salah satunya di hawker gitu. Terus ya paling jalan ninja atau jalan mager mungkin ya bisa order GrabFood aja. Karena di GrabFood Singapura itu, jadi kan ketika kita buka Grab di Singapura itu otomatis aplikasi itu menyesuaikan di negara tersebut. Nah, jadi nanti bagian foodnya itu ada section khusus bagian halal. Jadi nanti kita tinggal cari aja bagian halalnya, kita scrolling, kita pilih makanan apa yang kita pengen, lalu kita order sampai di tempat yang kita inginkan. Semudah itu, seperti kita di Indo aja. Atau kalau mau yang on budget nih, udahlah nggak usah ribet-ribet, kita tinggal ke Sevel aja tuh. Sevel banyak banget pilihan makanan halalnya dan enak-enak gitu. Kayak mie cup gitu juga ada yang halal, enak gitu. Kita tinggal tambahin air panas, udah kelar. Pokoknya nggak ada yang ribet, kita tinggal menyesuaikan aja dengan budget kita, kondisi kita, semuanya. Terus lagi craving apa? Kalau aku sih jujur kalau jalan-jalan itu yang paling aku cari adalah makanannya. Kadang aku nggak ngepres banget budget di makanan. Soalnya kayak sekali-sekali kesini pengen banget cobain ini, cobain itu, cobain ini. Jadi ya udah deh, makan. Oh iya, aku juga udah siapin beberapa review makanan halal di Singapura. Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mau pergi ke Singapura. Tinggal cek aja video-videonya di link deskripsi atau video card di pojok kanan atas. Semoga selera kita cocok ya. Yuk lanjut tips ke-7. Oleh-oleh. Di sport itu beragam banget pilihan oleh-olehnya. Nah, untuk kita yang muslim dan mau kasih oleh-oleh ke sahabat, teman, keluarga, kerabat yang muslim, saran aku tolong banget dipastikan kalau yang kita beli itu halal atau muslim friendly. Jangan sampai niat baik kita mau kasih oleh-oleh, ternyata itu mengandung alkohol, ternyata mengandung bebong, ternyata mengandung gelatin dari bebong, mengandung ram, atau yang non halal lainnya kayak coklat, permen gitu-gitu kan biasanya banyak yang mengandung gelatin dari B2 atau alkohol ya. Jadi hati-hati dan tolong banget diperhatikan ya guys, biar semuanya aman dan kita juga tenang kasih oleh-olehnya gitu. Even juga kadang kita sendiri yang suka nyemilin niatnya mau ngasih oleh-oleh, udah habis duluan kita makanin. Siapa tuh yang kayak
gitu. Ayo ngaku, siapa? Kalau aku sih biasanya nggak pernah sengaja banget dimampirin untuk pergi beli oleh-oleh. Jadi aku kurang tahu juga di mana tempat yang affordable, yang murah untuk beli oleh-oleh di Singapura. Paling ya aku cuma beli di Sevel aja. Gitu-gitu di Sevel banyak tuh pilihan cemilan cepuluhnya yang halal. Jadi kayak udah nggak mau rempong lah, capek-capek cari tempat orang jual oleh-oleh. Udah tinggal ke Sevel aja udah. Easy dan praktis. Nah, nomor ke-8 nih yang terakhir. Akhirnya kita sampai di tips terakhir, yaitu GST refund atau Good and Service Tax. Untuk teman-teman yang suka shopping atau beli oleh-oleh dan lainnya, good news guys. Ini benar-benar good news. Kita bisa mengajukan pengembalian tax atau yang disebut Good and Service Tax refund dengan minimal belanja 100 SGD. Beda negara, beda rules ya. Kali ini aku bahas yang Singapura aja. Kok bisa tax yang udah kita bayar terus dikembalikan? Jadi khusus untuk turis di Singapura itu ada skema tax refund. Mungkin program ini dibuat untuk menarik banyaknya turis yang datang, khususnya yang suka belanja ke Singapura nih. Biasanya kan suka kayak belanja sepatu, elektronik, baju atau apalagi itu kan mahal ya harganya ya. Lumayan kan dapat tax refund. Gimana sih caranya? Oke, jadi caranya itu pertama, perhatikan berapa total belanjaan kita. Lalu jika memasuki kriteria yaitu minimal transaksi atau belanja minimal 100 SGD, baru deh kita bilang ke tokonya saya mau mengajukan proses tax refund. Nanti mereka akan minta paspor kita untuk didata. Kenapa tuh kok harus didata sih? Jadi pas kita proses tax refund nanti di bandara Singapura, semua data belanjaan sudah terrecord secara online. Tapi enggak semua toko bisa mengajukan tax refund ya guys. Hanya toko-toko dengan logo Global Tax Free seperti ini aja yang bisa mengajukan tax refund. Atau misalkan logonya nggak kelihatan, kita tinggal tanya aja sama toko tersebut apakah bisa tax refund atau GST refund. Tapi biasanya sih kalau turis, mereka yang akan menawarkan apakah kita mau tax refund atau enggak. Nah, kita tinggal jawab aja deh, yes please. Terus tinggal kita kasih pasportnya, terus didata sama mereka. Selesai, mereka kembalikan pasportnya, tinggal say thank you. Real life-nya as simple as that. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya mudah dan aman deh. Oh ya, biasanya kan kalau aku tuh suka kalap belanja kayak di Guardian, Watson gitu. Karena drugstore di sana banyak banget pilihannya yang nggak ada di Indo gitu. Bahkan berak aku pun nggak masuk di drugstore di sini, cuman ada di sana gitu. Jadi kan kadang suka kalap. Nah, itu ternyata Guardian, Watson itu kita juga bisa mengajukan tax refund-nya. Jadi kalau teman-teman belanja di Guardian atau Watson dengan minimal 100 SGD, jangan lupa bilang ke orangnya kalau aku mau tax refund. Lumayan kan pengembalian pajaknya untuk jajan di bandara lagi, atau kita simpan untuk next trip ke Singapura dengan nilai SGD tersebut ya, atau juga bisa kita tukerin sih sampai di Indonesia dengan uang rupiah. Nah, selanjutnya semua struk yang udah dibelanjain itu, yang udah didata oleh orang tokonya, jangan dibuang ya, karena itu struknya penting nanti untuk kita kalau ingin mengajukan tax refund di bandara. Ya walaupun datanya udah masuk secara online, tapi kita pegang aja dulu, jaga-jaga, takutnya servernya down atau segala macam. Sampai di Changi Airport ada 2 cara untuk mendapatkan pengembalian pajak tersebut. Satu, jika barangnya masuk ke check-in luggage, maka untuk proses tax refund-nya di area keberangkatan sebelum departure immigration. Teman-teman bisa cari ETRS self-help kiosk. Cara kedua, kalau barang-barang tersebut dibawa hand carry luggage bag gitu, bawa ke kabin, barangnya kita bawa sendiri gitu ke dalam pesawat, maka prosesnya ada setelah imigrasi. Nah, kalau aku biasanya pakai poin yang pertama. Jadi barang-barang yang aku beli itu udah aku masukin ke dalam check-in luggage. Apa sih check-in luggage itu? Nah, jadi barang atau koper yang kita masukin ke dalam bagasi ketika waktu check-in. Jadi nggak kita tenteng-tenteng sendiri tuh ke dalam pesawat, ditaruh di kabin, bukan itu. Jadi udah koper yang dimasukin ke dalam bagasi ketika kita check-in. Jadi aku prosesnya tax refund di ETRS self-help kiosk. Di bagian ini kayak self-service gitu. Jadi nanti kita tinggal scan paspor aja dan akan keluar semua data yang udah dimasukin oleh petugas
toko-toko yang kita belanjain tadi. Terus tinggal ikutin aja instruksi selanjutnya, nanti akan keluar tuh semua data-data detail tentang nominalnya berapa, belanja di sini, nama tokonya apa gitu. Terus kita ikutin instruksi selanjutnya. Terus nanti ada keluar pilihan mau tax refundnya tuh berbentuk cash atau masukin ke dalam credit card. Kalau aku mintanya cash aja, jadi biar nggak ribet gitu. Kalau refundnya ke sisi itu kan prosesnya kayak makan waktu sekitar 10 harian. Keburu lupa nanti beta nge-follow up-nya kan. Nah kalau udah kelar nih semua prosesnya, kita tinggal masuk aja ke dalam, terus kita lewatin immigration dulu dan cari Central Refund Counter yang ada di Departure Transit Lounge. Baru deh di sana kita akan dikasih tax refundnya berbentuk tunai. Mudah kan? Lumayan tuh untuk nambahin jajan di bandara, segala macam, mau makan nih kan. Oh iya, tax refund skema Singapura ini hanya bisa di Changi Airport dan Seletar Airport ya. Untuk teman-teman yang pulang naik kapal atau lewat darat, kayak naik pesawat di negara tetangganya lagi, itu belum bisa mengajukan tax refund ini. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa cek di website ini ya guys, udah aku taruh di description box. Nah, jadi itu beberapa tips untuk teman-teman yang ingin pergi ke Singapura, versi pengalaman aku pribadi ya. Semoga cukup lengkap informasinya. Semoga bisa jadi preference untuk teman-teman. Dan kalau masih ada yang bingung dengan hal-hal lainnya, bisa tulis di kolom komentar atau juga boleh DM di Instagram aku, Regina Olgarama. Oke guys, sekian konten sehari di Singapura. Jadi aku udah selesai bahas beberapa makanan halal di Singapura dan juga tips bagaimana ke Singapurnya. Kira-kira sehari kemana lagi ya? Teman-teman ada ide? Tulis di kolom komentar. Kira-kira aku bagusnya kemana lagi ya? Deket-deket dulu lah, ya nggak? Sampai jumpa di sehari selanjutnya. Bye-bye, share positive vibes. Wassalamualaikum.